bulan terakhir mereka. Betul. Karena CC bisa dibilang lebih diungguli ya kalau dari data tersebut diungguli oleh Siusun. Siusun benar-benar. Tapi gameplay seperti apa, pola permainan seperti apa, momentum seperti apa yang bisa dimanfaatkan untuk dikonfirm menjadi sebuah kemenangan. Itulah yang akan langsung kita saksikan di game yang kedua. Untuk langsung menentukan siapa yang akan menjadi juara di grup A. Dukung tim Onyx dengan hashtag One Mission One Glory. Tentunya supaya Onyx mereka bisa menyelesaikan series ini dengan skor 2-0. Ya. Ini masih cukup santai dulu ya seperti biasa lah ya. Untuk dari masing-masing jungler mengamankan dulu dari purple buff kah, dari orange buff kah. Namun untuk Keyboy-nya galak banget. Bergantian ternyata. Kalau tadi di awal adalah Boot, sekarang Keyboy. Iya, tapi kalau kita ngeliat untuk di arah early potential ya, sepaling minimalnya untuk di arah gold lane ini cukup bisa ditinggalin lah, karena masih sama-sama bisa clear wave dengan cukup aman. Namun kalau kita ngeliat dari segi emblem power nih, yang kita lihat untuk dari arah Kairi sendiri ya, dia udah megang trio ke arah Season Hunter dan juga Little Ignition. Jadi yang ditekankan adalah damage burst outputnya. Tapi yang lebih cukup menyenangkan lagi menggeliat ya, ada combo atletik untuk dari segi emblem, Wilderness Blessing dan juga agility di tangan dari Valentina juga Keyboy. Iya, lebih cepat ya. Betul. Lebih cepat dong, rotasi lebih nikmat ya. Tapi kita juga mau sama-sama teman-teman yang lagi di Taman Ismail Marzuki. Hola. Halo semuanya, jangan lupa untuk dukung tim Onyx dan juga Geek Farm terus-menerus ya. Yap. Sampai nanti babak Grand Final. Benar, coba dong langsung live report yang ada di Taman Ismail Marzuki. Iya dong, boleh tag kita nih. Boleh tag kita nih, ada Cimomo, Papulung, ataupun Adrian Choji ya. Jadi tag kita nih, kita mau lihat. Dan sekarang ada satu tarikan tadi yang sepertinya berhasil mendapatkan cewek. Hanya saja cewek masih diberikan umur yang cukup panjang untuk bisa selamat. Iya, dan untungnya ya cewek pun cukup respect dengan pressure awal dari Boxy the King ini. Karena rotasinya bisa aja untuk lebih fokus ke arah Kusei. Supaya Kusei-nya bisa dapetin space. Iya, ngomongin masalah space tadi item pertamanya pun ini cukup berbalik lah. Antara cewek dan juga Kusei. Kusei tadi kalau nggak salah item pertamanya langsung ke arah Still Phase. Itu dua orang loh di bawah loh. Bener-bener dua orang emang bener-bener di bawah untuk bisa mengganggu pergerakan Terisla. Tapi untuk sekarang Kairi-nya berhasil melakukan sebuah retribution dengan begitu baik. Tapi ternyata Kairi, coba lihat, no retribution. Diambil langsung pakai ini doang kayak fracture tadi. Fracture-nya doang. Buset dah. Gokil. Tadi baru mau bilang udah ganteng, retri on point, ternyata nggak pakai retri juga masih on point ya. Wah, Kok bisa ya? bisa ya? Cuma Kairi yang bisa gitu kan? Mungkin karena ganteng kali dia, Pak. Waduh, tapi ya itu dia untuk satu turtle yang Boots ngebuka penalty zone hanya untuk mengusir Felix aja sepertinya. Yap. Iya, seenggaknya dia tahu lah bahwa Tarko masih lama lah. Iya nggak apa-apa dibuka-buka sesekali. Tapi satu hal yang kita ngeliat rotasinya dari Kairi ini cepet banget loh untuk bisa nge-arah jungling. MP The King itu masih level 5, sebentar Kairi itu mungkin satu ball trap lagi ini udah level 7. Dan ini yang akhirnya udah ngemulai ngebuat gap. Ya ampun, dan satu flicker dan juga Bloodhound dikeluarkan. Keyboy-nya berhasil dihancurkan, tapi mereka mendapatkan begitu banyak balasan. Bahkan satu hit terakhirnya Kusei masih berhasil selamat. Langsung saja runner-up Padi nggak kena Suns-nya. Wow, memberikan efek surprise. Hilang. Iya, langsung hilang. Dia nggak mau benar-benar merelakan kesempatan itu untuk membiarkan Kusei-nya recall dan bisa kembali ke base-nya. Dan apalagi ini kan space untuk cewek juga. Bisa dapetin platingan gold. Ya, itu adalah contoh simpel dari dapat cashback. Keyboy-nya nggak apa-apa hilang. Tapi ditukar dengan adanya MP The King yang tumbang, seenggaknya untuk daerah top lane ini udah mulai makin dibuat power lag dan tarik. Weh. Ada Divine Jasmine langsung dikeluarkan. Kusei-nya berhasilkah dia kabur karena sekarang Kusei-nya pun menjadi korban kedua kembali. Ditembak runner-up Pati dan satu hit terakhirnya bahkan Boxy the King. Mau pergi ke arah mana? Namun Keyboy harus meregang nyawa pula di area tersebut. Suns ya langsung membayangi dikocek satu Iron Hook yang dimiliki oleh Boxy the King. Iya, Keyboy menahan damage dari turret tadi ya supaya Kairinya tidak tumbang, tidak terkena damage dari turret, but it's okay. Setidaknya Siusun mereka kehilangan lagi satu pemainnya dan ngebut sekarang Onyx mereka harus bisa melakukan rotasi ke area turtle yang kedua. Itu lihat gol Kusei deh, itu di bawah dari Boxy loh. Oke. Saking udah ke pressure-nya dan bahkan tadi baru banget respawn udah ditumbang lagi. Ini yang cukup berbahaya dari Siusun. Mereka nggak punya damage output tambahan lagi, apalagi dengan posisi bahwa Matis nggak dapetin snowball potensialnya. Kalau nggak ada orang malah retri dia ya. Hah? Iya. Memang aneh sih ganteng satu ini. Tapi ini dia untuk item precision-nya terlebih dahulu dari cewek ya. 2 Legend Sword, 1 Fury Hammer,
antara mau ke arah Hunter Strike bisa, ke arah Blade of Despair juga bisa, tapi entah kenapa kalau menurutku lebih ke arah Blade of Despair dulu ya, karena nyari movement speed juga pertama dan raw magic power-nya. Mumpung teman-teman dari Siusan juga masih belum banyak dari segi item defensive fisikal. Yang paling banyak itu sekarang ada di tangan Arlot. Tapi Nolan ya kayak 3.700 gold dengan Blade of Hephaestus dan juga Fury Hammer. 2 item attraction di tangan di saat Siusan masih belum banyak item defense. Oke, turretnya benar-benar dipakai buat dapetin Ditarik nih, gold ditarik ya. dan benar saja. Divine Judgment-nya connect lah sudah. Boxy the King langsung menghilang. Sementara MP the King harus mundur. Ada Angela yang bersiap untuk masuk ke dalam tubuhnya. Tapi Kusei baru memiliki 1 Corson set di menit ke 5.30. Iya, karena udah 2 kali tumbang juga ya. Iya. Dan M5 Plus udah hadir teman-teman, jadi kalian jangan sampai ketinggalan, nanti pada nanyain. Waduh. Mana skin Yuzong Prime? Kira udah lewat baru ditanya ya teman-teman ya. Saya mau sombong, saya sudah punya. Oh, Hey, sombong satu banget. terakhir Asura Aura dan Flicker harus dikeluarkan oleh Keyboy karena apabila untuk kali ini penalti sudah connect. Again and again, Boots membalikan keadaan di mana Boots memberikan momentum untuk membalaskan keadaan. Ganteng banget ya Boots. Itu bener-bener kalau nggak ada penalty zone flicker, Dibabat habis mereka, Ci. cewek bisa tumbang itu. Yap, dan sekarang Ranya pun udah langsung menghilang dengan sangat cepat. Akankah Crossbow Tank bisa mendapatkan ke arah 1 orang, tapi Kairinya berhasil dihancurkan. Hanya 1 orang untungnya yang bisa ditumbangkan di area tersebut. Tapi pertukarannya Onyx berhasil dapetin turret di area atas sih untuk Yap. cewek juga. Dan Keyboy juga tadi tidak terpick off meskipun posisinya kita tahu setelah kena final slash dia bener-bener low banget. Dan mau nggak mau ya ada pertukaran juga dari Siusun. Ya, tapi secara diam-diam ya, cewek dapetin gold round paling banyak bukan cuma karena dia sustain di arah top lane aja. Lihat asisnya di angka 7 dan itu bisa dibilang 90% dari kill point yang dimiliki oleh Onyx. Positioning dia bagus banget, final slash memang sempat kena tapi dia Ya. langsung flicker mundur. Dan bahkan dia langsung menggunakan Ibirusnya tadi untuk mempok ke arah pemain-pemain dari Siusun. Karena posisinya itu di area turret Onyx yang belum tumbang. Betul, dan ini udah kayak waktunya belum matang tapi udah matang duluan dari ceweknya. Prematur. Betul sekali, itu bahasanya. Waduh, Cuman kan- Iron Hook-nya connect dan sekarang ada 1 Bloodhound lagi yang udah langsung dikeluarkan. Hilangkah dia di area tersebut, tapi ternyata penalti zone udah dikeluarkan pula. Ada Crossbow of Tank yang sudah terlihat dan untuk sekarang waktunya untuk Keyboy bisa membalikan keadaan. Akankah ditarik ke arah 1 player? Dan benar saja, coba lihat dengan Angela masuk ke dalam tubuh dari Martin, tapi Martin yang masih berhasil selamat dan juga kabur dari tersebut. 4 melawan 5 di dalam satu landing yang sama. Ini udah kayak ngebrol di situ, Maruk ngumpul semua ditarik. Iron Hook-nya connect. Tapi barusan ada serangan yang membuat Keyboy pula menghilang dari tersebut. Rainer rapatnya gak kena karena siapapun, tapi Kairinya menjadi korban kedua. Cukup berbahaya kali untuk Onyx karena mereka semua dikepung dengan seluruh pemain Siusun. Ada di bagian bawah, mulai masuk dengan 1 Mortal Coil lagi. Asura Aura yang tadi udah melakukan yang baru coba untuk bisa bergerak ke arah yang berbeda. Tapi dengan efek Terrifying tadi masuk ke dalam tubuh dari Arlot, agak berputar-putar dia sedikit. Iya, tapi Siusun mau nggak mau mereka harus bermain secara proaktif sih. Ya. Daripada mereka menunggu Keyboy-nya untuk ngebuka Divine Judgment ya. Dan Boxy the King. Ini lagi-lagi Franco dengan 1 buah Iron Hook yang jarang miss bahkan. Hanya ketika satu momen dari Boxy mendapatkan ke arah seorang Boots. Onyx mau coba untuk dapetin trade-nya, sayangnya Keyboy nggak berhasil untuk menarik ke arah yang tepat, malah ditarik lagi dengan 1 buah Iron Hook. Ditambah lagi dengan tabut ada di tangan Keyboy sendirian ya. Jadi untuk fortitude ataupun pengurangan dari sisi sebanyak 30% cuma dimiliki sama Keyboy aja. Kalau kita Boxy. ngeliat ke arah dari Sans, kita ngeliat ke arah dari Boots, mereka nerima sisi power secara mentah-mentah. Makanya tadi yang ketarik duluan langsung gigit dan itu menjadi trigger dari Siusun. Dan ngomongin soal trigger, playstyle emang udah mulai beda di dimana ya nih seperti Aduh, ini. Iron Hook-nya connect lagi, kena ke arah 1 player. Coba lihat, akankah dia bisa bertahan, tapi Boots-nya sepertinya masih bisa selamat untuk beberapa saat. Hanya saja secara penalti zone connect ke arah beberapa player dan juga memberikan sedikit waktu terhadap rekannya bisa kabur ke arah yang berbeda, Ci. Harus agak sabar nggak sih ini? Mungkin Boots doang sih mencoba untuk nge-trigger 1 buah ini ya, Iron Hook yang dari tadi Boxy pun menebak gitu loh. Oke, 1 pemain pasti tertangkap, beladihannya yang bakal diincar sama Onyx sih. Supaya nanti posisi dari cewek ini bisa ngedealing damage dengan cukup aman. Iya, dan ngomongin masalah cewek sendiri, sebenarnya dari tadi posisinya bisa dibilang cukup aman. Karena yang ditarik kan memang di arah frontline terus-menerus dong. Tapi yang jadi problem adalah kalau sampai Boots atau Keyboy-nya ketarik, mereka udah kekurangan dari segi open teamfight potensial dari sisi Onyx. Gak ada Ya, depannya sih. dan yes, guard depannya udah makin menipis lagi, apalagi mengingat jungler untuk di game kali ini adalah jungler assassin untuk Kairi. Ini nggak Oke. bisa terlalu lama nih. Waduh, final slash-nya membuat Burst terusin dia tersebut. Dan sekarang Retribution yang on point dari Kairi. Bahkan Epic the King-nya mau pergi ke arah mana? Ceweknya udah dengan 1 flicker dan juga di Beer Space berhasil mendapatkan lagi ke arah 1 player. Waktunya dipukul mundur, kabur 3 player. Dari Siusun Burst yang melihat dari kejauhan ada 1 Iron Hook tepat berada di depan
dapat perutnya tapi tidak berimpact apapun. 100% load rate untuk Siusun dipecahkan oleh Kairi begitu saja. Dengan satu buat retribution yang begitu on point, Kairi menahan pergerakan dari Siusun yang mau mencoba untuk mengambil game yang kedua kali ini. Yap, Lordnya sudah mulai masuk. Keyboy mengepakkan sayapnya siap untuk menarik ke arah satu player. Tapi mereka cukup santai ya Ci ya, menurunkan temponya. Mereka turunin tempo, mereka coba mau ngambil objektif turret aja. Inner turret yang masih berdiri tadi ya di area atas dan juga area bawah itu jadi prioritas untuk Onyx. Dan sekarang dari 1.500 naik langsung berkat Lord pertama jadi 6.200 perbedaan networknya. Iya, karena kita lihat aja impactnya. Satu Lord yang diambilkan oleh Kairi. Dan ternyata bonusnya adalah mereka bisa dorong teman-teman dari Siusun ke belakang. 2 player hilang, tiba-tiba outer innernya hilang semua dari Siusun. Dan ini juga langsung terefleksikan ke arah dari gold gap antar gold laner. Yap. Bedanya udah di angka 3.000. Plus ini masih dalam momentum yang begitu baik ya. Kenapa? Iya. Karena one-one-nya pun belum memiliki WON. Ini waktunya untuk mereka emang membabat habis pergerakan Iya. dari one-one gitu loh. Dan bahkan kalau kita lihat dari segi defensif item yang dimiliki oleh Felix ini masih agak mirip dengan kejadian di game pertama. Dimana tadi kita udah lihat beberapa kali Final Slash yang emang on point dan bisa dapetin pick off tambahan. Namun untuk benar-benar jaga di arah depan apalagi dengan jungle assassin dari Onyx, satu Great of Armor menurutku masih belum cukup untuk bisa menahan itu semua. Dan lihat dari segi damage dealnya cewek, Kairi dan juga Sans. Gak terlalu jauh seperti di game pertama tapi tetap ini adalah damage yang benar kelihatan gede banget. Iya, aku sih masih bisa ngedealing damage sih karena damage-nya juga tidak terlalu jauh dibandingkan dengan cewek. Tapi Kairi dan Sans ini udah punya backup damage yang cukup untuk bisa numbangin pemain-pemain dari Siusun. Nah ini baru ya, Sans-nya down to earth sedikit ya damage-nya Ji ya. Normal ini normal. Dan satu penalty zone-nya connect. Hanya saja mereka dengan dipanjang tapi terkorup plotannya dikeluarkan. Bahkan itu sekarang ada sedikit momentum yang hilang seperti di atas tersebut. 5 player melawan 5 player di dalam lorong-lorong sempit. Mundur secara teratur untuk masing-masing playernya. Bener-bener gak dikasih loh itu orange buff-nya. Tapi seenggaknya tadi untungnya ya Keyboy masih kebantu tau. Pas digigit tiba-tiba Boots ngebuka penalty zone. Ke-cancel beladihannya langsung cabut ke belakang. Dah I quit. Langsung mundur dan seenggaknya Onyx udah mulai dapetin pelan-pelan jungle area dari Siusun. Dan mungkin ini bisa menjadi skenario di game pertama. Dimana mereka juga mendominasi resources untuk tim lawan. Oke, farmingnya pakai Wesker ya. Akan kutiru. Gila ya. Pasti akan jago Wesker. Rolling ke belakang langsung last hit-nya masih dapat tuh Pak Bulung. Gas Pak Bulung. Aku akan mencoba Wesker. Mungkin aku akan menjadi musuh dari temanku sendiri. Wow. Saya tunggu di live stream kamu nanti ya. Main Wesker ntar kayak render Pak jadinya Pak. Ngeden dulu pada ke depan muka. Ngeden. Iya. Lebih cepat kan gerakan analognya dibandingkan render kan. Gila. Oke Wesker. Waduh. Dia jadi sandbag loh, bener-bener Iya, jadi sandbag buat Onyx. Karena memangnya dia juga udah tumbang sampai 2 kali kan Betul. tadi. Sempat ketarik dengan satu buah iron hook dari Boxy. Ini Keyboy punya flicker loh. Cimoya satu orang ketarik kayak begitu dong. Tapi penalty zone connect lagi karena beberapa Terus dan lagi ini adalah momentum yang begitu baik. Bahkan Lordnya berhasil diamankan. Untuk Arlordnya berhasil lagi dihancurkan. Coba lihat ada beberapa play dan ini dia flicker dan juga dipanjat menorek lagi. Untuk Boxy the King-nya. Bener-bener taktanya diturunkan di atas tersebut. Sementara untuk One yang masih berusaha untuk bisa membuka dari weakness point. Hey, masih ada satu weakness point lagi. Belum bisa terbang ke atas awan untuk menghancurkan seluruh kenangan. Belum bisa. Iya, dan bahkan di reset tuh gak witness point-nya. Dan bahkan sekali ini Lordnya sudah mulai berjalan juga Pak Bulung. Yap, itu dia Lordnya mulai bergerak masuk lagi. One-one-nya masih belok-belok kanan kiri. Belum ada yang terbuka, belum bisa terbang. Belum ada bahan bakar sepertinya. Tapi web minion masuk lewat bawah Lordnya dari bagian depan. Dan juga pergerakan dari Martisnya menjadi satu sosok terdepan. Bahkan untuk sekarang Arlordnya sudah hadir kembali. Oke, dan Onyx sepertinya masih respect ya dengan kehadiran dari Felix juga yang Yap. sudah mulai kembali ke medan pertempuran dan Lordnya juga berhasil untuk di-clear cukup cepat oleh Siusun. Iya dan bahkan tadi aku ngeliat satu turning point yang bagus dari Siusun. Ai. Angkapnya Sans tadi. Itu Iya. tapi damage-nya nggak cukup untuk numbangin Sans. Backupnya Boots sih, ini benar-benar selalu ada Iya. loh. Nah, Keyboy ada di Fine Judgment lagi nih. Final Slice dikeluarkan penalty zone-nya. Benar-benar Boots menggila kali itu bisa menghancurkan beberapa player. Tapi ternyata dengan Fracture-nya tadi masih berhasil untuk kabur ke bagian belakang. Dengan ada Arnold tadi yang connect pula ke dalam tubuhnya. Tapi mereka semua ternyata untuk Oni berhasil dikeroyok lagi. Hanya saja sekarang Arlordnya berhasil dihancurkan. 4 melawan 4 masih cukup berimbang. Dan Keyboy menghancurkan mentality sepertinya untuk memancingnya dengan recall. Ini Sans Immortal ya, nggak tumbang-tumbang loh. Duh, sekali dia ditarik, ada beladihan, Iron Hook diselamatin Boots. Iya. Boots yang nggak ada, dianya sempat ketangkep, tapi dia juga nggak tumbang. Iya. Immortal nih orang. Simple, the power of ganteng.
yang dibawakan oleh Suns ya. 4-6 Ya, dari segi benar. KD-nya. Bahkan kalau kita ngeliat dari segi itemization-nya pun dia tetap punya asuransi kok dengan memiliki Winter Transcend. Satu lagi Magic Wand yang dimiliki ada kemungkinan menuju ke arah Blood Wings ataupun Holy Crystal. Tapi yang pasti untuk dari segi defensif ke arah Magic ini nggak terlalu tebel-tebel banget dari Lihat Kyrie. Season. Yes. Oke, ada Athena Shield, ada Radiant Armor di tangan dari Boxy the King dan juga Felix. Namun pergerakan dari Kusei, tadi kalau nggak salah Gold Filter, dari segi Rose Gold Meter udah ada. Tapi damage yang menjadi selling point banget dari Onyx untuk di game kali ini menurutku adalah damage dari cewek. Dengan Wesker yang mostly dia gunakan. Karena udah main nempel juga kan, makanya damage dealer tinggi banget. Tadi tuh ya, bisa dibilang hampir aja Kyrie-nya kena juga karena Iron Rocket tadi connect loh. Untung Iya. dengan Fracture yang bisa dibilang Iya. Fracture gampangnya ya teman-teman. Itu kayak skill 211. Anti Kayak sisi. Needles of Flower itu anti sisi. Hmm. Jadi benar-benar bisa dilepaskan kembali dan dia pun bisa selamat. Karena tadi kalau emang Kyrie berhasil kena itu yang lain mungkin agak-agak mundur teratur dulu juga gitu Udah loh. mulai mules Iya. kayaknya tadi tuh kalau kena. Iya, nggak bisa terlalu dipaksakan juga. Kuse sekarang udah level 15. Nah ini juga wajib dipaspadain. Mereka juga harus berhati-hati untuk bisa melakukan pergerakan agar emang lebih optimal lagi. Oke, dan lot yang ketiga kali ini, sepertinya Season mereka mau coba untuk melakukan kontes. Kalau nggak kontes, mungkin mereka coba untuk ngebait dulu team fight. Dimana Onyx memang lagi unggul dengan 10.000 network mereka. Dan kayaknya cewek sih yang bakal ngebait fight-nya nih. Bakal coba di-poke aja, Keyboy posisinya harusnya udah ketahuan. Cuma masalahnya Kyrie sudah mulai muncul. Dan 5 pemain dari Onyx mereka udah mulai siap nih. Tapi Ya. apakah MP The King akan membuktikan bahwa Retribution dia akan lebih baik daripada Kyrie? Oke, kita tahu ya beberapa hero Iya. itu udah sangat-sangat bagus sekali yang bisa mengkombinasikan dari skill dan juga retribution. Balmond dulu ya kan, Lancelot dengan satu item execution-nya. Sekarang Nolan juga bisa kayak begitu gitu loh. Iya, Nolan juga sekarang. Sekarang juga bisa melakukan hal seperti itu. Jadi Tapi- kalau mau adu-aduan rada gilu, Ci. Tapi nggak perlu kontes kayak nggak bisa kontes bahkan diusir sama Boots tadi tuh. Iya. Udah pasang badan dia, sok atuh maju sini Wani jeung aing, sok. Gak ada yang mau maju. Ya tapi tadi reputasi Season adalah 3 lane mereka ini udah benar-benar hilang semuanya. Makanya Yap. mereka juga agak gilu kan untuk kontes. Usai nggak ada Win of Nature. Nah tuh lihat konsil di atas tuh, siapa yang akan menjadi korbannya? Sementara Franco akankah ditarik tapi satu orang dan benar saja untuk Arlotnya masih berhasil kabur kaki ke arah yang berbeda dan juga dengan satu penalty zone mereka mencoba untuk bisa menghancurkan lagi pergerakan dari pemain Season. Namun untuk sekarang ada one yang dimasukin Angela untuk Kyrie-nya masih berhasil kabur lagi ke tempat yang berbeda sedikit lagi Peter Sila. Sementara untuk kali ini Burca berhasil dihancurkan tapi satu base utama yang mereka miliki juga sedikit lagi epinya akankah dipaksakan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Onyx. Karena untuk sekarang ceweknya ada di bagian belakang tapi sedikit lagi epi dimiliki oleh tubuh dari Martis itu sendiri. Lengkaplah sudah 5 player yang dimiliki oleh pemain dari Season. Final Slash-nya ditarik lagi, Iron Hook-nya Asura auranya tadi udah mulai connect pula. Immortal masih ada di dalam tubuh dari Keyboy tapi Keyboy-nya pun langsung terkapar lemas di atas tersebut. Sedikit lagi epi tapi dicocok sudah dengan Decimate. Hey, Martisnya mau pergi ke arah mana? Mereka masih bisa defense ternyata. Wah itu tadi Kyrie memang targetnya bener sih. Iya, Mau tapi incer Kusei sih. gede banget itu tadi resikonya kan. Tadi Kuseinya itu Karena udah ada W1 juga tadi Kuseinya pas. Pas ya, iya pertama pas tuh jadi. momennya pas Kusei maju ke depan dikit, dia mau ngejar ke arah Kusei kan. Tapi agak sedikit ngebelok ngelihat ke arah Ra. Ternyata masuk duluan dari segi Angelanya. Akhirnya kena damage yang bisa dibilang cukup besar. Apalagi dia yang pertama kalau nggak salah tadi kena damage dari base turret. Dan makanya dia iya. langsung cabut ke belakang. Otomatis damage output dari Onyx pun mengurang. Dan kalaupun ada momentum, cewek menjadi satu-satunya momentum yang paling penting. Untungnya tadi dia masih ada fracture juga. Bisa mundur Kyrie. untungnya. Oh. Ayo loh. Nah nih penalty zone-nya connect lagi. Ini waktunya Kak Onyx. Karena satu orang sepertinya akan terkapar di atas benar-benar saja. Arlotnya pun berhasil dihancurkan. Sementara MP The King-nya pergi ke arah yang berbeda. Tapi sekarang ada satu lagi blood yang udah langsung dikeluarkan. Terkurunglah sudah Burst di area tersebut sendirian. Sementara untuk Keyboy-nya numpang lewat. Akankah menarik lagi ke arah satu play. Tapi one yang mau ditarik. Hanya saja jaraknya kejauhan. Nih virusnya di bagian belakang. Pertempuran dengan jarak dekat seperti ini cukup berbahaya. Dimana ceweknya udah mengaktifkan lagi ke arah WON. Ada one dengan WON-nya juga cukup berbahaya. Untuk kali shutdown pun diciptakan. Menyisakan Kyrie dan juga Sun. Tapi mereka sepertinya belum menyerah. Hanya ada MP The King dan Boxy The King. Akankah kedua raja ini benar-benar dikudeta dan dihancurkan? Kyrie mengejar di bagian belakang. Dicolonglah sudah shutdown. Perangko sendirian dengan rantainya. Mau ngapain Pak? Mundur dulu dan hanya menunggu wave minion. Oke, dan itu benar-benar satu momentum yang agak sedikit bisa dibilang mungkin aku nggak bisa bilang miskalkulasi, tapi kayak memang unlucky aja untuk Onyx sendiri. Karena posisinya tadi Keyboy itu udah siap buat nge-follow up untuk ke backup. Tapi sayangnya satu momennya udah tumbang duluan Boots kalau nggak salah. Ya dan bahkan itu jadinya ngebuka juga kan untuk crossbow tank bisa nyala. Gara-gara Keyboy-nya maju tadi. Akhirnya yang jadi korban berikutnya cewek.
cewek tumbang, tapi akhirnya yang sengganya menguntungkan bagi Onyx adalah dia tidak menyadari Kairi dari rembutan. Iya. Wait, dan sekarang tertarik lagi ada satu player. Tapi sepertinya masih ada Winter Trench di dalam tubuhnya dan Immortal pula udah diganti. Cepat banget tangannya dan masih selamat saja. Oh my God. Gila, Sat dan Sat pasti selamat. Lordnya menjadi milik dari Onyx. Bener kan, dia orang immortal nggak mati-mati. Gila loh si Sansi. Sans. Aduh, buset dah. Susah ada power ganteng emang. Aneh kita kagak bisa ngomong Aneh lagi. bin ajaib nih orang tuh, aneh bin ajaib tau gak? Winter Tranchen dari tunggu, tapi Boots selalu ada di samping dari Sansi. Buyang yang ngeliatnya. Gimana ya? Ditarik Ironhood, Bloodhound, dia Winter, dia Immortal, dia pergi. Bye. Lu udah ngasih sebuah perhatian, sebuah hal-hal baik, tapi mendadak lu juga pergi. Harapan palsu tau Sakit gak? tahu dan sekarang lihat saja. Akankah ini menjadi sebuah last fight karena bootsnya. Tapi depannya berbeda. Ada Flicker dan juga Blood yang emang langsung dikeluarkan. Tapi MP The King yang mundur ke depan yang lain. Keyboy-nya terkurung sendirian. Keyboy pergi ke arah yang lain. Tapi Boxy The King hanya saja masih bisa mempertahankan. Dan juga One tadi udah mengeluarkan lagi ke arah satu. Crossbow tank tapi bestnya pertempurannya terpisah. Tapi tetap kemenangan terpusat untuk Onyx. 2-0 tanpa balas tim Onyx. Bener-bener terbang tinggi ke angkasa. One mission, one glory. Ini membuktikan Onyx benar-benar tidak terkalahkan di babak group stage kali ini, Choji. Ya, dan bisa dibilang apa yang mereka tukar itu selalu menjadi suatu hal yang menguntungkan bagi mereka. Ya contohnya kita di